Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman UMKM. Perkenalkan, yang belum kenal tentunya nama saya Coach Farhan. Nah, sebelum nonton video ini, harap pastikan kamu sudah mengisi form pendaftaran program Wiranesia Inkubator. Nah, pastikan juga menonton video ini sampai selesai. Video ini kita akan membahas bagaimana para pelaku usaha mampu mendigitalisasi usahanya. Untuk teman-teman, jadi maksud dan tujuan membuat video ini adalah bagaimana teman-teman bisa menerapkan digitalisasi untuk bisnisnya. Nah, apa saja tahapannya nanti akan dibahas di sini. Nah, sebelum kita lebih jauh, yuk kita pahami dulu apa sih digitalisasi bisnis untuk UMKM. Kita akan bagi tiga. Yang pertama, what. Yang kedua, why. Yang ketiga, how. Yang pertama tadi what ya. Jadi what itu kita mesti bertanya kepada diri kita sebagai pelaku usaha, apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan digital untuk UMKM. Nah, buat teman-teman, kewirausahaan digital atau bahasa Inggrisnya digital entrepreneur bagi UMKM adalah aktivitas keseharian ya, dalam berbisnis dengan menggunakan teknologi digital dan platform online untuk menciptakan, ya, mengembangkan, dan mengelola usahanya. Nah, UMKM tentunya harus mampu memanfaatkan pertama internet, kedua perangkat lunak, aplikasi, dan tentu saja media sosial untuk mempromosikan produknya, berinteraksi dengan pelanggan, dan melakukan transaksi bisnis dalam keseharian usahanya. Yang kedua, why. Ya, jadi why di sini adalah kenapa UMKM harus mampu mendigitalisasi bisnisnya. Dengan penerapan digitalisasi, UMKM secara otomatis dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan tentu saja meningkatkan omset usahanya secara berkelanjutan. Nah, yang ketiga adalah how. Bagaimana ya? Jadi yang ketiga ini kita terjemahkan sebagai langkah apa saja yang harus dilakukan dalam mendigitalisasi bisnisnya. Nah, teman-teman, saya buatkan 4 langkah. Yang pertama, tentu saja membuat identitas usaha berbasis digital. Langkah kedua, optimasi penggunaan sosial media. Yang ketiga, optimasi penjualan di pasar digital atau e-commerce bahasa Inggrisnya. Dan yang keempat, adaptasi platform keuangan digital. Oke, kita bedah satu-satu ya. Yang pertama adalah membuat identitas usaha berbasis digital. Nah, maksudnya apa? Teman-teman, selama ini kan identitasnya itu biasanya mungkin kartu nama, pelang toko, ya, banner mungkin ya, flyer mungkin ya. Nah, dengan di era digital, teman-teman harus buat yang namanya identitas digital khusus usahanya, sesuai dengan platform yang akan digunakan. Apa saja ya? Yang pertama, akun email. Kedua, Google Sites. Yang ketiga, WA Business. Yang keempat, Google Maps. Nah, ini saya mau tekankan, karena untuk usahanya berarti semuanya tentang usahanya ya, bukan nama pribadinya. Jadi kalau akun email, contohnya berarti email usahanya. Kalau Google Sites, berarti Google Sites usahanya. WA Business khusus untuk usahanya. Jadi kalau bisa teman-teman punya 2 nomor, satu WA biasa, satu WA Business. Nah, kalau Google Maps pasti otomatis titik usahanya. Yang kedua, optimasi penggunaan sosial media. Nah, jadi buat teman-teman harus mampu mengoptimalisasi manfaat sosial media untuk membuat konten, foto, dan video. Nah, tentu saja membuat konten, foto, dan video juga nanti ada tips and triknya, ada pemahaman khususnya. Kita coba bedah di video lainnya. Apa saja sosial media yang saat ini sering digunakan oleh pelaku usaha? Ya, pertama tentu saja Instagram ya, Facebook. Nah, ini dua ini temenan ya, namanya kan Meta. Lalu TikTok, dan keempat YouTube. Ya, banyak lagi yang lainnya, tapi ini yang paling populer. Yang ketiga, optimasi penjualan di pasar digital. Dalam bahasa Inggrisnya e-commerce. Jadi buat teman-teman yang biasanya jualan offline, jualannya ke toko, jualannya keliling, bazar, harus berani mulai menjual produknya melalui platform e-commerce atau bahasa Indonesianya pasar digital. Apa saja sih pasar digital? Teman-teman pasti sudah familiar dengan marketplace ya. Ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan lain-lainnya ya. Ada juga yang namanya omni-channel ya. Jadi buat teman-teman, omni-channel ini sebenarnya satu channel yang nanti isinya itu banyak marketplace ya. Nah, biar teman-teman nggak bingung. Lalu ketiga, toko online. Jadi harapannya teman-teman akan punya website sendiri ya. Misalnya www.nasiudukterkenal.com misalnya. Nah, isinya itu dia bisa pesan ya, bisa juga bayar, bisa juga antar di sana. Nah, yang terakhir buat teman-teman, semua pemerintahan saat ini sudah memiliki ya katalog ya. Teman-teman mungkin mendengar namanya Padi, ya katalog itu sendiri ya teman-teman. Jadi silahkan yang mau mencoba bisa upload produknya ke sana, lalu lakukan penawaran penjualan untuk khusus segmen pemerintahan. Nah, yang keempat ya teman-teman, yang terakhir adalah
teman-teman harus mampu mengadaptasi platform keuangan digital. Ya, teman-teman harus mampu menggunakan platform keuangan berbasis digital dalam mengelola usahanya. Contohnya ada aplikasi POS, ya, ada juga dompet digital, ada lagi QRIS, ya, dan yang terakhir adalah bank digital. Nah, bagaimana kita bisa melakukan tahapan ini? Ya, tentu saja teman-teman mesti membuat strategi dan perencanaan untuk membuat dan menerapkan platform digitalisasi bisnis menggunakan kertas kerja. Jadi kita sudah buatkan satu lembar kertas kerja, ya, mungkin kayak checklist. Nah, ini contohnya kurang lebih ya, biar teman-teman bisa melihat. Nah, teman-teman ada lagi, akan banyak lagi aplikasi lainnya ya. Saat ini juga kita sudah mulai mengajak teman-teman UMKM membuat atau menggunakan aplikasi mengelola sumber daya manusia, HR ya, bahasa Inggris Human Resources. Ya, kita tidak bahas di sini dulu, tapi nanti kita bisa membahas dengan teman-teman mitra dari Wiranesia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini. Ajak juga UMKM yang kamu kenal untuk mengikuti program Wiranesia Inkubator. Ya, ini programnya gratis untuk seluruh UMKM di Indonesia. Saya Coach Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.